Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-temanku, hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita sambil teman-teman bersiap-siap menyimak saya. Ya, saya juga akan mempersiapkan dulu. Kita masuk ke pertemuan kelima ya. Jadi pertemuan kelima pada mata kuliah tipografi. Ya teman-temanku sekalian, tadi saya ketemu sama Bulis ya. Jadi sekalian saya klarifikasi solusi agar bagi teman-teman yang mungkin merasa kesulitan dalam mengikuti kuliah online dalam kondisinya atau kesulitan akses internet. Nah, sebenarnya saya udah kasih beberapa ide ya kemarin. Jadi satu kelas itu silahkan urunan. Jadi ada orang yang bisa akses internet dengan hasil urunan tersebut, lalu video kelas saya ini kalian download, kalian bagi untuk satu kelasnya ya. Bagaimana caranya untuk bisa download dan kalian share. Jadi tidak perlu semua online ya. Jadi cukup absennya aja, kalian bisa akses secara offline untuk kelas saya. Jadi mungkin itu cara yang efektif ya. Nah, kalau misalkan tiap mahasiswa ada kesulitan, silahkan segera komunikasikan dengan dosen ya, khususnya ini pada mata kuliah ini. Kalau dengan saya ya silahkan segera komunikasikan, biar saya tahu kesulitan teman-teman dan kita cari jalan tengah yang lebih baik demi kebaikan kita bersama ya. Jadi agar belajar kita bisa lebih maksimal dan optimal. Ya, teman-temanku sekalian, saya ingin menyampaikan materi lanjutan tentang tipografi. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang font sans serif, sekarang serif, sans serif, dan sekarang kita giliran membahas jenis huruf fantasi ya, jenis huruf fantasi. Nah, jadi mungkin ini akan lebih seru dibanding pertemuan sebelumnya ya. Bentar, wait. Oke, baik teman-temanku, jadi huruf fantasi ya, saya jelaskan dulu, baru nanti setelah ini kita bahas, kita jabarkan. Huruf fantasi merupakan huruf yang penuh lekak-lekuk seperti itu mas menjalar. Jenis huruf ini sering dipergunakan untuk hiasan pada kata atau kalimat yang berfungsi sebagai mempertegas atau menarik perhatian pembaca. Dalam penampilannya, jenis huruf ini tidak huruf kapital semua, karena bila tampil dengan huruf kapital semua akan mengganggu dalam penglihatan atau kelihatan kaku dan sulit dibaca.
Kemudian huruf fantasi dalam percetakan sering dipakai untuk membuat surat undangan karena diambil dari sifat kelembutan hurufnya. Penyampaian informasi dan komunikasi lewat berita yang disampaikan jenis huruf ini dimaksudkan agar gaya yang disampaikan tanpa halus, sopan, dan akrab. Jenis huruf yang sering dipakai antara lain script, astral, bottleneck, mistral, ringjet, data, Kellogg, neon, letter Ornes, Jim Crow, dan apa yang tertulis di sini teman-teman bisa baca ya. Kalau kesulitan dibaca di pause. Nah ini contohnya ada Didot, ada Francois Didot, ada Francois Ambroise Didot, ya, ada Beers Didot, ada Firmus Didot, ada Giambattista Bodoni, kemudian ada Aldus Manutius. Di sini ada Didot adalah nama keluarga dari sebenarnya itu adalah nama keluarga ya. Kalau teman-teman tahu nama Didot itu adalah nama keluarga. Didot adalah nama keluarga dari seniman Prancis yang berkiprah di bidang percetakan dan publikasi. Telah dihasilkan karya yang sangat berarti dalam sejarah seniman dan teknologi percetakan melalui keluarga seniman tersebut. Nah, teman-teman bisa mengetahui tokoh-tokoh ini ya, diantaranya ada Eric Gill, ada Frederick William Cody, ya, ada William Caslen, ada Aldus Manutius. Ini beberapa dikenal aja. Nah, kita coba pelajari ya huruf-huruf fantasi ini. Contohnya apa? Kita cek di sini. Kita bisa melihat di sini ada letterpress collection kreatif. Nah, di sini ada contoh huruf fantasinya. Ya. Kita coba Jim Crow font. Ada Jim Crow font. Teman-teman bisa melihat di sini ya, bentuknya dia imajinatif sekali ya. Jim Crow font di sini tampak jelas ya bentuknya seperti ini. Jim Crow font bentuknya kayak gini ya. Jim Crow. Jadi ini terlepas dari serif dan sans serif ya, ada huruf fantasi. Dan mungkin teman-teman bisa melihat di sini ya, ada astral font dan sebagainya. Kalian gunakan. Nah, astral font. Ya, saya tanda tangan dulu ya teman-teman ya. Oke, ya, jadi itu huruf fantasinya teman-teman.
Oke, baik. Selanjutnya adalah ada modern style ya. Meskipun namanya modern, jenis huruf ini juga dikenal sebagai jidam, bukanlah hal baru. Jadi kita cek dulu ya. Ada modern style di sini. Ada modern style. Meskipun namanya modern ya, modern adalah istilah yang digunakan untuk mengkategorikan font yang dibuat pada saat itu atau dalam gaya itu. Jadi sebenarnya modern di sini kalau misalkan kita hidup di tahun 60-an ya. Modern di era 60-an dan sekarang mungkin agak berbeda ya. Jadi kita bisa mengakses font-font yang sekarang ya, mungkin modern dari 60, 70, 80 sampai 90 sampai era milenium, mungkin lebih banyak di tahun ini dan semakin tahun ke depan pasti lebih banyak lagi jenisnya. Cenderung terlihat sangat terstruktur dan dapat dianggap dingin ya, karena ini pun modern dapat terlihat benar-benar eye-catching dan sangat elegan pada ukuran besar. Mereka tidak cocok untuk sejumlah besar tubuh teks, baik di web atau di cetak. Ketika digunakan untuk body copy di media cetak, efek yang disebut mengilaukan ya, terjadi garis tebal jadi sangat menonjol, sedangkan garis tipis hampir menghilang. Kita coba cari sejarah dari font tersebut ya. Salah satu jenis modern font yang terkenal adalah Bodoni yang diciptakan oleh Giambattista Bodoni. Sekarang kita cek Bodoni itu seperti apa. Jadi ini salah satu font modern ya. Kalau dianggap sans serif atau serif juga kita susah klasifikasikan juga ya antara font tersebut. Pada tahun 1798, nah kita coba cari lagi. Nah sekarang ada slab serif. Apa ini? Slab serif, kelompok huruf slab serif ditandai dengan serif yang tebal, bahkan sangat tebal. Masa kemunculan jenis huruf ini bervariasi dan ikut menandai kemunculan huruf-huruf yang berfungsi lebih tepat sebagai penarik perhatian, yaitu sebagai header. Jadi fungsi dari slab serif ini sebagai header ya. Nah, kita contoh jenis slab serif di sini adalah, nah kita cek font beton itu seperti apa. Kita lebih banyak kenalan dulu agar kita bisa tahu untuk pemilihan fontnya nanti lebih baik ya. Beton font, di sini ada beton font. Nah mungkin ini yang tipe bold ya, jadi di sini kita tahu beton font seperti apa. Ya, memang mirip hieroglyph juga ya, tapi termasuk ini slab serif. Nah, sekarang jenis old style, huruf cetak timah yang ditemukan oleh Johann Gutenberg pada tahun 1440 merupakan tonggak sejarah tipografi yang sangat berarti. Nah, ini contoh tokoh-tokoh tipografi terkenal dalam font ini ya, diantaranya termasuk Dudot tadi, Herbert Bayer, ya, kita juga tahu Robert Einstein. Kemudian ada Elmar Kovic Lissitzky, biasanya ini nama Rusia. Jadi di sini ada huruf old style yang biasa digunakan untuk mungkin reklame pada zaman dulu. Nah, sekarang fungsi, kejelasan, dan klasifikasi, kejelasan bentuk huruf dan keterbacaan. Kejelasan bentuk huruf atau keterbacaan adalah tingkat mata kemudahan untuk mengenali karakter huruf artikel tanpa kerumitan. Ini dapat ditentukan dengan desain surat kompleksitas seperti penggunaan siripan, kontak goresan, dan sebagainya. Penggunaan warna, analisis melihat frekuensi huruf dalam kehidupan sehari-hari. Keterbacaan atau
Readability adalah tingkat kenyamanan atau kemudahan suatu susunan huruf saat membaca dan dipengaruhi oleh jenis huruf, ukuran, pengaturan, dan warna kontras. Di sini teman-teman, ya ini teori ya, terlalu teori. Jadi untuk praktisnya ya teman-teman ya, tingkat keterbacaan font itu dipengaruhi oleh yang pasti bagaimana kalian bisa menata, memastikan ukurannya sebesar apa, lalu warnanya seperti apa. Nah tentu tanpa dijelaskan pun ya, kalau teman-teman sudah mengikuti mata kuliah Nirmana, kalian bisa kombinasikan antara mata kuliah Nirmana dan tipografi ini. Jadi kalian bisa tahu bagaimana font itu menjadi font of interest pada karya, bagaimana font itu bisa dipilih ukurannya, bagaimana font itu dipilih warnanya ya. Saya sarankan tidak memilih warna dengan saturasi yang tinggi. Nah, itu pesan yang selalu saya ingatkan ke teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah di sini aja ya. Nah, di sini ada tambahan, ada bentuk tipografis akhirnya berkembang sampai di kereta. Perkembangan tipografi ini mengalami perkembangan dari fase. Berikut ini beberapa contoh huruf berdasarkan klasifikasi dilakukan oleh James. Nah, ini hanya tambahan aja ya. Nah, baik, jadi pertemuan utama sudah selesai ya teman-teman ya. Pertemuan utama sudah selesai. Teman-teman nanti bisa simak lagi pertemuan-pertemuan saya yang selanjutnya. Kemudian nanti kita lebih banyak bermain dengan karya-karya tipografi ya. Kita coba bikin titel dari karakter ini yang saya berharap kalian bisa aplikasikan pada titel untuk karya-karya desain yang lain, dan bukan hanya untuk titel ya teman-teman ya, tapi sebagai agar teman-teman nanti bisa menggunakan ilmu tipografi ini untuk memastikan font yang terbaik pada karya kalian. Nah, titel di sini yang saya maksud adalah jika misalkan ada novel, nah di sini inilah titelnya ya. Jadi kita nanti lebih banyak bermain tipografi, membuat karya tipografi. Di sini misalkan ada Winter in Tokyo. Jadi kita bisa pilih font mana yang sesuai untuk setiap karya. Nah, kalau misalkan kita bisa melihat di sini Winter in Tokyo, winter ya, bisa diartikan musim dingin di situ ya, musim dingin. Nah, pemilihan fontnya juga yang merepresentasikan dingin itu seperti apa. Oleh karena itu dipilih dengan kurva yang lebih smooth, bukan dengan tarikan goresan yang tajam. Warnanya pun putih ya, nggak perlu yang terlalu repot dengan efek yang macam-macam ya. Cukup memilih font yang tepat aja itu sudah memperindah sebuah karya dan membuat itu menjadi sebuah point of interest yang luar biasa. Nah, ini juga keren banget kan. Jadi Winter in Tokyo ya, teman-teman, kayaknya lagi agak kurang kondusif. Ya, kemudian misalkan ayat-ayat cinta ya, di sini teman-teman bisa melihat mirip ada huruf serif di sini, mirip ada huruf serif ya. Nah, di sini ada ayat, nah tanpa ada garis sambung di sini. Kata cinta di sini ya, kata cinta di sini juga biasa aja, jadi tidak perlu efek emboss, efek bold atau efek list, ada listnya, ada bayangannya. Cukup dipilih dengan font yang tepat aja, teman-teman bisa menciptakan titel yang baik ya. Jadi tadi ada novel, nah juga ada film. Nah, jadi nggak harus yang heboh, tapi kalau yang heboh juga nggak apa-apa. Nah, misalkan seperti ini, kelas Ainun, nah, misalkan
kelas, karya Ainun Komsun, Ainun Komsun, kelas. Dari ini dia menyatu dengan ilustrasinya ya teman-teman ya, kelasnya tapi kok ada di alam ya, berarti jangan-jangan kelas alam ya, kelas dimana kelas itu kehidupan itu adalah sebuah kelas ya. Di sini juga ada ya Patrick Ness, teman-teman bisa melihat di sini beberapa contoh aplikasi karya tipografi pada beberapa karya, sehingga teman-teman bisa lebih maksimal dalam menciptakan karya tersebut. Jadi jangan berpikir sulit dulu dalam memilih tipografi. Nah, ini contoh gampangnya adalah jingga dan senja. Langsung aja dia dikasih warna jingga ya, dan untuk membuat ini menjadi point of interest ada semacam bingkai warna putih dan pink di sini, sehingga dia tetap nggak kalah sama backgroundnya yang juga berwarna orange. Jadi kalau teman-teman ingat Nirmana, harus ada pusat perhatian pada sebuah karya, termasuk titel ini salah satu pusat perhatian yang penting pada karya-karya cover. Sekarang nanti mungkin kita lebih banyak menciptakan titel untuk karakter atau komik kita. Nah, sekarang kita lihat yang paling populer ya, salah satunya adalah Superman. Nah, teman-teman bisa melihat teks Superman di sini ya. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang ya, hanya sedikit modifikasi aja. Font atau titel dari Superman ini sudah menjadi sebuah brand ya, menjadi sebuah brand. Jadi yang saya maksud sebenarnya adalah bagaimana teks atau titel itu merepresentasikan kisah atau pesan yang ingin kalian sampaikan. Nah, gampangnya misalkan ini ada Superman ya, karakternya seperti ini. Nah, titelnya juga harus menggambarkan dia Superman. Jangan sampai titelnya karakternya Superman, titelnya menggambarkan karakternya Batman misalkan. Nah, jangan. Superman itu kan dia merupakan sosok yang bisa terbang, memiliki warna panas yang melambangkan semangat. Nah, dipilihlah warna ini, warna merah dan kuning. Nah, tergantung juga ceritanya. Nah, di sini ada juga yang klasik ya, warna merah dan biru. Di sini lebih dipilih. Nah, di sini juga sama, juga Superman. Jadi bagaimana font itu merepresentasikan karakter. Sekarang coba Batman. Bagaimana Batman juga digambarkan. Ini perbedaan antara Batman klasik ya. Yang klasik masih kayak gini ya, lebih terlalu retro juga ya. Sekarang yang lebih dark. Nah, di sini ada titel Batman yang lebih dark di sini. Nah, kita cari yang berwarna hitam lah ya. Batman. Nah, disinilah ya, Batman. Nah, jadi suasananya gotik, gelap ya. Jadi Batman itu kan memang menggambarkan karakter yang dingin, berada di balik kegelapan ya, dan merepresentasikan kecerdasan. Di sini kalian bisa menggunakan titel seperti ini. Atau misalkan Dragon Ball. Nah, di sini teman-teman bisa melihat titel legendaris salah satunya, misalkan Dragon Ball. Nah, di sini bagaimana kata Dragon Ball ini merepresentasikan cerita. Dari font aja kita sudah ketahuan genrenya adalah action ya, dengan tampil fontnya yang dinamis seperti ini ya. Nah, di sini ada bola naga 1 yang menggambarkan bahwa ceritanya ini lebih fokus ke Dragon Ball. Nah, seperti itu. Adapun kalau cetak ulang ya, dia tidak menggunakan font aslinya ya, untuk menandakan pembeda aja mungkin ya. Nah,
Tapi yang asli ya pasti menggunakan title Dragon Ball originalnya. Nah, kira-kira itu teman-teman. Jadi ke depan nanti kita coba mulai bikin title dari menggunakan bahan baku font yang sudah ada. Boleh kita modifikasi ya, nanti kita bisa pilih mana dan apa-apa aja yang sesuai dari bahan yang sudah kita miliki. Ya, jadi boleh kita nanti sekedar memilih font yang ada, tapi boleh juga kita memodifikasi beberapa font untuk dijadikan sebuah title. Ya, kalau misalkan dari contoh saya, seperti titel-titel pada karakter Ultimate Blade, judul Ultimate Blade ya, atau nanti kita bisa bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Ultimate Blade. Nah, ada ya di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ketemu ya. Di sini ada titel ya. Jadi ada sebenarnya ada font aslinya ini. Ini ada font aslinya. Ya, titel di sini. Sebenarnya ada font aslinya. Ya, saya modifikasi dan beberapa saya ada distort di sini ya, sehingga ini merepresentasikan dari alat berubah dari Zetro ya. Jadi karena Ultimate Blade ini lebih ke karakter ya, nama karakter ya, Ultimate Blade ya, siapakah dia. Nah, harus dibaca komiknya untuk bisa lebih paham siapa Ultimate Blade. Nah, ini yang versi 2012 ya teman-teman ya, masih jadul banget ya. Jadi Ultimate Blade-nya fontnya udah seperti ini ya, masih pertama kali bikin komik Ultimate Blade ya masih seperti ini. Jadi masih ya menurut saya kurang ya, nggak seru di situ. Tapi yang final ya, yang final jadinya ya seperti ini, seperti yang teman-teman udah kenal ya, nama brandnya seperti ini. Baik, itu aja teman-teman, saya rasa cukup. Ya, nampaknya hari ini agak kurang fit ya. Semoga kita semua diberi kesehatan. Yang kurang fitnya belum makan kali ya. Ya, jangan sampai telat makan ya teman-teman ya. Doakan saya juga selalu sehat, selalu diberi kesehatan dan diberi kekuatan. Saya minta maaf jika ada salah dalam penyampaian, kesalahan murni dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya minta maaf jika ada penyampaian yang kurang ya. Tetapi insya Allah alhamdulillah pada hari ini materi utama sudah selesai. Materi selanjutnya adalah materi-materi aplikatif yang kita barengi dengan praktek ya. Jadi kita bisa lebih banyak bereksperimen dan langsung bikin portofolio ya, jadi langsung bikin portofolio. Baik, itu aja teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.